yang paling penting ya pada periode itu mereka menemukan ancaman-ancaman seperti tadi, ancaman reaktivitas. Jadi kalau kita lihat juga ancaman lain yang mereka temukan, research bias. Research bias itu maksudnya seorang peneliti kualitatif ya mereka cenderung menanyakan atau meneliti atau mengumpulkan informasi yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan teori yang mereka yakini. Nah, supaya itu tidak terjadi, ya perlu ada consent form, perlu ada triangulasi tadi, dan yang paling penting juga perlu rekaman wawancara. Ya, valid. Nah, itu berkaitan dengan validitas. Nah, pada periode selanjutnya, periode konstruktivis tadi, mereka mengganti istilah validitas. Nah, ini yang menurut saya di Indonesia masih belum paham sampai di sini. Ya, mereka validitasnya belum paham sampai di sini, karena validitas yang disampaikan oleh para konstruktivis ini yang sangat dibutuhkan pada saat kita publish. Nah, mereka mengganti istilah validitas itu dengan istilah kredibilitas. Nah, kita harus pahami konteksnya bahwa tahun 80-an itu puncak peperangan kuanti-kuali. Ya, jadi ketika Amerika membutuhkan banyak riset tahun-tahun 80-an untuk pengembangan negara, pengembangan universitas, pengembangan pendidikan, hanya kuantitatif yang diberi ruang. Nah, sehingga profesor-profesor kualitatif ini memang mereka sangat marah waktu itu. Nah, sehingga waktu itu periode kualitatif juga disebut periode Blarn-Jones. Jadi waktu itu mereka katakan kita peneliti kualitatif jangan pakai istilah validitas, diganti dengan kredibilitas. Nah, maksudnya apa? Kredibilitas itu riset yang tidak hanya mendeskripsikan apa yang ada, tapi juga harus sampai menjawab pertanyaan mengapa. Nah, mereka juga mengganti konsep yang lain. Ya. Contoh misalnya, generalisabilitas itu dilarang. Jadi karena mereka berargumen bahwa peneliti kualitatif tidak mengeneralisir ke populasi. Jadi istilah generalisabilitas itu istilah kuantitatif, karena mereka mengeneralisir hasil risetnya ke populasi. Karena itu mereka mengganti istilah itu dengan istilah transferabilitas. Transferability itu maksudnya seorang peneliti kualitatif wajib hukumnya menjelaskan secara mendetail desain penelitiannya, proses pengumpulan data, sehingga para peneliti berikut bisa mentransfer hasil penelitiannya, bisa mengkonfirmasi kembali. Itu poin utamanya. Sehingga mereka mensyaratkan ya harus dijelaskan berapa lama wawancaranya, berapa jam wawancaranya. Ya. Lalu siapa yang diteliti, harus clear. Konteksnya di mana, situasinya di mana. Nah, itu diantaranya. Jadi periode itu masih lahir sampai sekarang ya, sampai berlaku sampai sekarang. Nah, konsep reliabilitas juga begitu. Nah, kita perlu memahami perbedaan reliabilitas kuanti dan kuali supaya punya pemahaman yang pas. Nah, dalam kuantitatif sederhana saja, jadi konsistensi hasil ya diukur dengan Cronbach's alpha. Jadi yang menjadi soal di Indonesia standar reliabilitasnya yang kacau. Jadi ada buku ya dia jelaskan kalau 0,6 Cronbach's alpha-nya good. 0,7 baik. Tapi padahal kalau kita pakai standar-standar internasional ya dari tahun 78 sampai sekarang ini dikutip banyak orang standar reliabilitasnya Cronbach itu kan 0 sampai 1. Kalau di atas 0,5 itu dianggap poor reliability. Jelek lah ya. Lalu kalau di atas 0,6 ya dianggap fair. Fair itu orang Inggris mengartikannya ya dimaafkanlah, cukuplah, fair. Kalau 0,7 acceptable, dapat diterima. Ya, dapat diterima, mungkin sampel size-nya kecil, mungkin ini makanya 0,7. Ya, mungkin. Nah, tapi
Yang baik itu 0,8 ke atas. Kalau 0,9 excellent. Excellent. Jadi itu yang harus kita naikkan. Jadi kalau kita riset, uji reliabilitas untuk publikasi internasional, gunakanlah standar-standar yang sudah global. Nah, ke kualitatif. Nah, kualitatif ini konsepnya sudah diubah juga. Jadi bukan lagi soal konsistensi hasil. Jadi konsistensi itu penggunaan metode yang sama dalam waktu yang berbeda, hasilnya sama. Tidak lagi ke situ. Ya, tetapi dependabilitasnya yang diutamakan. Dependabilitas itu tergantung pada proses pengambilan data di lapangan. Nah, karena itu tidak konsistensi lagi. Jadi bagi para peneliti kualitatif, konstruktivis, rasa-rasanya tidak masuk akal, ya, kalau hasil yang pertama dan yang kedua sama. Kan tadi konsisten. Jadi mereka katakan tergantung kondisi, bisa saja beda. Nah, makanya mereka menggantikannya dengan dependabilitas. Nah, cara pengujiannya di NVivo itu dengan menggunakan inter-rater reliability. Ya, jadi inter-rater. Jadi lagi-lagi bukan seperti kuantitatif yang dilihat tuh reliabilitas kuesioner ya, bukan. Tetapi konsistensi antara kedua kode. Jadi apakah mereka sama-sama menginterpretasi hal yang sama dengan benar. Jadi yang dilihat nanti persentase agreement-nya. Jadi kalau di atas 40% sudah dianggap agreement-nya baik. Jadi baik si A maupun si B, atau baik peneliti A maupun peneliti B sudah sama-sama yakin. Ya, tapi memang untuk mahasiswa atau peneliti tunggal nggak bisa kita uji reliabilitasnya di NVivo karena mengasumsikan ada tim peneliti. Nah, kalaupun kita peneliti tunggal, ya kita mesti cari external coder untuk melakukan coding terhadap data yang sama. Nah, nanti apakah hasilnya sama atau tidak? Sama-sama menginterpretasikan hal yang sama atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya terkait validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Memang akan lebih mudah kalau disimulasikan dengan NVivo, tapi mungkin nanti kalau IBIS Smart ada training, saya sarankan perlu kita simulasikan pengujian validitas kuanti dan kuali ini, karena belum banyak dosen pemula, peneliti pemula, apalagi mahasiswa yang mampu menguji validitas dengan analisis faktor untuk kuanti, lalu juga untuk kualitatif, belum banyak yang tahu bagaimana NVivo menguji analisis inter-rater reliability. Nah, tapi untuk validitas kualitatif clear. Kalau kita sudah pakai NVivo, orang anggap bahwa kredibel, apalagi kalau triangulasi tadi bisa digunakan.